Bu Heni, pertemuan ini tolong direkam screenshot juga ya nanti. Nggih. Sertanya masih 42, tolong Gak iso begini. Oh, udah. diundang lagi yang lain, Bu. Halo, Assalamualaikum. Dokter, suara saya masuk ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Mbak Yeyen. Ya, soalnya barusan saya dimatikan. Nggak bisa pakai mic. Oke.
akan lewat Baik. YouTube seperti biasa. Monggo. Bu. Ya. Silakan Mbak Yayan. Ya, mohon izin apa sudah mendengar suara saya, Benny? Ya, mendengar jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Utama RSC Dr. Rajiman Widyo Diningrat Lawang, Dr. Yuniar SPKJ MMRS. Yang kami hormati Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian, Dr. Mukti Eka Rahadian Mars MPH. Yang kami hormati Ibu Nurul Sri Hidayatirini SE MMRS AK, selaku Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional. Yang kami hormati seluruh Sivitas Hospitalia RSC Dr. Rajiman Widyo Diningrat Lawang, serta praktikan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada pagi hari ini, kita semua dapat mengikuti Zoom meeting dalam rangka sosialisasi, pencegahan, dan penanganan perundungan terhadap peserta didik dan sosialisasi SOP penelitian di RSC Dr. Rajiman Widyo Diningrat Lawang. Hadirin sekalian, sebelum acara dimulai, marilah kita awali acara ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Izinkan saya Nurain yang akan memandu Zoom meeting kali ini. Berikut susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kedua doa, ketiga sambutan Direktur Utama RSC Dr. Rajiman Widyo Diningrat Lawang, keempat pemaparan materi, sosialisasi pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik, kelima pemaparan tentang SOP AP penelitian, keenam sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin sekalian, marilah mengawali sosialisasi kali ini dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Direktur Utama RSC Dr. Rajiman Widyo Diningrat Lawang kepada Dr. Yuniar SPKJ MMRS. Kami persilahkan. Dr. Yun. Beliau belum di-unmute. Tidak bisa bicara. Host, tolong buka. Baik, host untuk minta tolong Dr. Yuniar di-unmute. Oke, baik. Terima kasih. Udah kedengeran? Terdengar, Bu? Jelas. Tadi sebelum di-unmute sih bisa bicara tapi nggak kedengar gitu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Mukti, Direktur SDM dan juga sekaligus PLT Direktur Medik di RSC Dr. Rajiman Widyo Diningrat Lawang, dan juga teman-teman dari jajarannya Pak Mukti, dan juga teman-teman clinical instructor dari RSC Dr. Rajiman Widyo Diningrat Lawang, baik dari keperawatan, kedokteran maupun nakes lain, dan juga yang saya cintai adik-adik praktikan yang ada di RSC Dr. Rajiman Widyo Diningrat Lawang. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur memanjatkan segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar kembali dan menyimak tentang masalah perundungan dan juga penelitian di RSC Dr. Rajiman Widyo Diningrat Lawang ini. Jadi, Ibu dan Bapak, marilah kita sama-sama mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki sistem pendidikan dan penelitian di tempat kita gitu ya. Jadi kalau mungkin adik-adik yang dokter muda atau adik-adik yang dari keperawatan atau adik-adik PPDS gitu ya, mungkin tidak asing dengan perlakuan perundungan yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Mukti, oleh Dr. Mukti di tempat lain gitu. Tapi saya tidak mau itu terjadi di RSC Dr. Rajiman Widyo Diningrat Lawang. Biasanya aksi perundungan ini dilakukan dengan dalih untuk mendidik atau
meningkatkan disiplin dan rasa hormat kepada senior dan sebagainya gitu ya. Tapi kita sama-sama tahu bahwa untuk proses pendisiplinan atau untuk proses pembentukan rasa hormat kepada senior dan kepatuhan terhadap aturan dan sebagainya itu bisa ditempuh dengan cara lain gitu ya, dengan cara yang baik, tidak melalui perundungan. Karena perundungan itu hanya akan menyisakan dendam dan juga akan menurunkan itu terus ke bawah-bawahnya nanti gitu. Karena saya diperlakukan seperti ini, saya akan memperlakukan adik kelas saya seperti ini. Itu nggak akan ada habisnya gitu, lingkaran setan itu gitu ya adik-adik ya. Dan kami juga saya juga mengajak kepada teman-teman untuk selalu mengingat dan membayangkan seandainya perundungan itu menimpa anak-anak kita sendiri atau diri kita, itu kan juga pasti bukan hal yang baik untuk dikenang gitu ya, akan menyisakan trauma dan dendam dan segala macam kayak gitu. Nah, dalam kesempatan ini saya juga minta tolong kepada teman-teman CI dari semua jurusan, mau kedokteran, mau keperawatan, nakes lain dan non nakes ya, untuk lebih jeli mengamati anak-anak didiknya. Gitu ya teman-teman. Karena tidak semua orang atau peserta didik yang mengalami perundungan itu bisa langsung melapor secara terbuka kepada siapapun atau menceritakan kepada temannya. Tapi kita selalu bisa melihat sebetulnya mengamati perubahan yang terjadi gitu. Jadi misalnya kok ada anak ini biasanya dia aktif misalnya dalam pembelajaran, kok sekarang dia jadi diem gitu ya, atau kok dia jadi ngilang gitu ya gitu. Nah itu juga kita harus amati dan kita cari tahu apa yang terjadi teman-teman ya gitu, karena semua yang sedang berada di RSJ RW ini untuk menempuh pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Oke. Buat adik-adik peserta didik juga sama, saya titip pesan juga, tolong kalau misalnya ada temannya yang berubah perilakunya ya, tolong dicek apa yang terjadi pada dia gitu ya. Kita sama-sama saling melindungi lah ya intinya gitu. Kalau misalnya adik-adik ada kecurigaan ya atau pernah melihat terjadi perundungan, tolong lapor saja ke satu pintu saja, yaitu ke Bakordik, ke Komkordik ya. Jadi nanti mungkin Bu Heni bisa sampaikan kepada adik-adik kalau ada pengaduan itu kemana. Seingat saya sih ada channel pengaduan ya, langsung ke Kemenkes pun juga ada channel pengaduan. Tapi kalau supaya lebih cepat tertangani, maka saya menyarankan, saya meminta kepada teman-teman di SDM untuk menyediakan channel pengaduan dari kita sendiri gitu ya, gitu. Karena nanti akan lama urusannya kalau sampai ke Kemenkes juga gitu ya, teman-teman. Jadi sikap kita semua di sini sudah jelas. Saya tidak mentolerir perundungan dalam bentuk apapun, baik dari peserta didik kepada peserta didik lain, dari instruktur kepada peserta didik, dari peserta didik kepada instruktur, ataupun antar instruktur gitu. Ya, jadi harap ini dipegang betul teman-teman untuk kebaikan kita bersama. Kemudian tentang penelitian itu ada PR di RSJ Dr. Haji Manwidya Diningrat Lawang ini untuk bisa melaksanakan penelitian yang translasional yang bisa meningkatkan pelayanan di rumah sakit ini gitu ya. Jadi itu ada rambu-rambunya, ada peraturannya gitu. Nah, jadi nanti saya juga pengen mendengarkan dari Dr. Nani, Katimker Penelitian, apa yang harus kita patuhi. Saya rasa itu Ibu dan Bapak, bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon rahmat dan ridho Allah, kita membuka acara hari ini dengan seluruh niat yang baik dan memohon supaya kita diberikan kelancaran dan juga kemudahan dalam melaksanakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang saya mau sampaikan. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih Dr. Yuniar. Selanjutnya yaitu pemaparan materi sosialisasi pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik oleh Dr. Mukti Eka Radian Mars MPH selaku Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian. Kepada Dr. Mukti kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati
Ibu Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Rajiman, Ibu Dr. Yuniar SPKJ, Ibu Direktur Perencanaan Keuangan dan Layanan Operasional, Bu Rini, rekan-rekan semua dari tim kerja pendidikan dan pelatihan maupun tim kerja penelitian dan tim kerja OSDM Rumah Sakit Rajiman, serta Bapak Ibu sekalian dan adik-adik para peserta didik yang saat ini sedang praktikan di Rumah Sakit Rajiman. Izinkan saya menyampaikan instruksi Menteri Kesehatan tentang pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik di rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, pertama kami sampaikan latar belakang mengapa Pak Menteri Kesehatan itu menyusun dan mengedarkan instruksi Menteri Kesehatan terkait dengan bullying di rumah sakit vertikal. Rumah sakit vertikal jumlahnya ada 34, Bapak Ibu adik-adik sekalian, yang di bawah Kementerian Kesehatan. Salah satunya adalah Rumah Sakit Dr. Rajiman. Jadi Rumah Sakit Dr. Rajiman ini bukan miliknya Pemda, meskipun lokasinya ini di Lawang, di Malang. Rumah sakit ini adalah rumah sakit unit pelayanan teknis Kementerian Kesehatan. Nah, pada arahan Bapak Menteri Kesehatan, beliau concern untuk melakukan transformasi di bidang pelayanan kesehatan rujukan. Salah satu transformasi yang beliau concern untuk terapkan pada bulan Juli adalah peraturan atau surat edaran instruksi Menteri Kesehatan terkait dengan perundungan atau bullying ini. Hal ini dilakukan oleh Pak Menteri dalam rangka untuk memperbaiki sistem pendidikan di rumah sakit pendidikan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Sehingga mulai bulan Agustus ini, Pak Menteri Kesehatan menginginkan tidak ada lagi kejadian kasus perundungan yang dilakukan oleh pendidik atau pegawai yang ada di UPT vertikal kepada peserta didik yang saat ini sedang melakukan praktik di rumah sakit pendidikan, ataupun dari senior mahasiswa kepada juniornya. Nah, dengan demikian diharapkan proses belajar mengajar ke depan itu dapat menciptakan situasi yang kondusif, yang nyaman bagi proses belajar mengajar di rumah sakit ini. Untuk itu, maka pada hari ini kita semua hadir untuk mendengarkan sosialisasi tentang instruksi menteri ini. Hari ini sudah kita laksanakan dan Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian juga sudah menindaklanjuti instruksi menteri dengan melakukan penandatanganan fakta integritas. Fakta integritas yang Bapak, Ibu tanda tangani maupun adik-adik tanda tangani akan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan, dalam hal ini kepada Dirjen Yankes, paling lambat 10 Agustus. Jadi rangkaian instruksi menteri ini pada hari ini sudah kita laksanakan untuk mensosialisasikan, dan pada tanggal
10 Agustus nanti Ibu Direktur Utama akan menyampaikan paling lambat fakta integritas seluruh pegawai, seluruh tenaga pendidik, dan seluruh peserta didik di Rumah Sakit Rajiman ini kepada Pak Dirjen. Hal ini tentu setiap bulan nanti akan kita lakukan updating, terutama bagi peserta didik yang setiap bulannya berubah. Ada yang masuk, ada yang keluar. Sehingga kewajiban dari peserta didik ke depan, mulai bulan Agustus ini adalah pada saat masuk, kita akan mensosialisasikan tentang ini dan dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas setiap bulan. Ini adalah gambaran dari peserta didik yang ada di Rumah Sakit Rajiman. Jadi terdiri dari peserta didik, adik-adik para koas dari Fakultas Kedokteran, kemudian juga adik-adik dari peserta didik S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, dan juga peserta didik non-medik. Semuanya tidak hanya medik, tidak hanya keperawatan, tapi semua peserta didik wajib untuk melakukan penandatanganan fakta integritas ini mulai bulan ini dan seterusnya. Nah, apa itu perundungan? Perundungan adalah segala tindakan yang merugikan peserta didik yang dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok di dalam institusi rumah sakit ini yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian, dan pelayanan. Kemudian pencegahan, ini yang saat ini kita lakukan adalah tindakan atau proses agar seseorang atau sekelompok tidak melakukan tindakan perundungan. Mungkin pada waktu yang lalu, bagi kami-kami yang mengikuti proses pendidikan pada tahun 2000-an ke bawah, mungkin ini hal yang biasa. Tapi untuk saat ini, oleh karena banyaknya kasus di institusi pendidikan, maka Pak Menteri Kesehatan mengharapkan agar ini tidak terjadi lagi khususnya di institusi Rumah Sakit Pendidikan Kemenkes. Nah, ketika terjadi sebuah perundungan, maka setiap perundungan tersebut harus ditangani. Yaitu kita harus melakukan tindak lanjut, proses untuk mengatasi tindakan perundungan ini secara sistemik dan komprehensif. Kemudian ada juga kewajiban dari kita untuk melakukan pendampingan atau tindakan atau cara atau proses yang dilakukan untuk mendukung apabila ada korban atau saksi perundungan dalam menghadapi proses penanganan perundungan. Supaya kehidupannya itu tidak terganggu, baik secara fisik maupun mental, dan berlandaskan kepada prinsip pemenuhan hak-hak korban. Kemudian kewajiban selanjutnya adalah memberikan pelindungan, yaitu tindakan, cara, proses untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban atau saksi, termasuk pelindungan di dalam menyelesaikan pendidikan secara kondusif, aman, nyaman, serta bebas dari ancaman atau intimidasi. Ada 4 bentuk perundungan: perundungan fisik, verbal, kemudian cyber, dan non-fisik dan non-verbal lain. Perundungan fisik yang termasuk di dalamnya adalah pemukulan, kemudian mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, termasuk memeras dan merusak barang milik korban,
serta pelecehan seksual. Nah, kami berharap kepada seluruh Civitas Hospitalia untuk menghindarkan bentuk-bentuk perundungan fisik ini. Saya yakin di Rumah Sakit Dr. Rajiman ini tidak pernah ada pemukulan terhadap mahasiswa atau mahasiswi, tapi kami juga berharap tidak terjadi perundungan antar senior mahasiswa dengan juniornya. Karena seperti yang dikatakan oleh Ibu Direktur Utama tadi, kalau ini terjadi maka ini akan menjadi budaya yang akan diteruskan ke bawah. Nah, dengan adanya instruksi Menteri Kesehatan ini diharapkan budaya ini dapat dihentikan dan kita berganti bertransformasi menuju sebuah budaya yang kondusif, baik itu untuk pendidikan, pelayanan maupun penelitian. Yang kedua, perundungan verbal. Mengancam, memperlakukan dengan kata-kata, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama lain, kemudian sarkasme, mencela, mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Bagi adik-adik dari luar Jawa Timur, mungkin juga dapat membedakan adat dan budaya. Mungkin bagi teman-teman dari luar Jawa Timur, dari Jakarta, dari Jawa Tengah, yang melakukan praktikan di sini, mungkin pertama kaget, karena budaya verbal dari Jawa Timur lain dengan Jakarta. Ini yang perlu penyesuaian bagi adik-adik sekalian, bahwa mungkin tidak semua verbal itu merendahkan atau mengejek, tapi memang budaya verbal dari masyarakat Jawa Timur mungkin agak keras, dan ini mohon juga dapat dimengerti oleh adik-adik apabila ada verbal atau kata-kata yang mungkin terlalu keras bagi adik-adik. Tapi kami juga menghimbau kepada rekan-rekan pendidik maupun rekan-rekan pegawai Rumah Sakit Rajiman untuk mulai hari ini menjaga perkataannya, verbalnya lebih sopan, lebih memilih kata-kata yang tidak merendahkan atau mengganggu bagi masyarakat atau peserta didik, terutama yang berasal dari luar Jawa Timur. Kemudian yang ketiga adalah perundungan cyber. Saat ini dengan keterbukaan informasi, dengan media sosial yang sangat terbuka, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Nah, kami berharap tidak menjadi media bagi adik-adik, bagi Civitas Hospitalia untuk posting video atau berita yang menyampaikan hal-hal yang tidak benar, apalagi untuk tujuan provokasi atau pencemaran nama baik, baik itu dari peserta didik kepada para pegawai atau pendidik, maupun sebaliknya dari pendidik pegawai kepada peserta didik. Kita perlu berhati-hati di dalam memposting berita atau video
yang terkait dengan pelayanan, pendidikan, dan juga penelitian yang ada di Rumah Sakit Rajiman ini. Kemudian yang keempat adalah perundungan non-fisik, non-verbal lain. Meskipun tidak berbicara yang kasar, mengganggu dan merendahkan, tapi tidak boleh juga ada tindakan untuk mengucilkan, mengabaikan peserta didik, ataupun juga dari peserta didik mengirimkan surat kaleng atau blackmailing kepada pihak-pihak khususnya di luar rumah sakit, kemudian juga memberikan tugas jaga di luar batas yang wajar, kecuali memang disepakati. Jadi misalnya ada koas yang sudah menyepakati untuk tuker-tukeran jaga. Ya, ini silakan antar koas, tapi jangan menjadi sebuah konflik yang nanti bisa menjadi sebuah perundungan non-fisik terkait dengan tugas jaga yang di luar batas yang wajar. Kemudian meminta pembiayaan kegiatan kurikuler, tidak ada pembiayaan kegiatan kurikuler, semua pembiayaan untuk para peserta didik itu sudah ada di dalam MOU antara Civitas Akademika dengan Civitas Hospitalia yang ada di Rumah Sakit Rajiman, dalam hal ini adalah tim kerja pendidikan dan pelatihan. Kemudian pengeluaran biaya lain di luar biaya pendidikan, di luar MOU itu masuk di dalam perundungan non-fisik dan non-verbal lainnya. Namun demikian, dari Direktorat SDM saat ini juga sedang melakukan survei Google Form kepada para mahasiswa semuanya, kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh para mahasiswa. Mungkin ini nanti dari pihak rumah sakit, bagian diklit, tim kerdiklit, akan bisa menyediakan kebutuhan mahasiswa yang nanti akan disediakan di dekat dengan asrama. Sehingga para mahasiswa akan memudahkan para mahasiswa untuk mengakses kebutuhan-kebutuhan pokok yang dibutuhkan. Akan tapi ini juga tidak ada paksaan. Jadi juga tidak boleh dari pihak rumah sakit atau pihak diklit untuk memaksakan kalau mau beli harus di sini. Nanti kalau tidak di sini, kemudian nanti berakibat kepada penilaian, itu tidak boleh. Itu salah satu dari perundungan juga. Tapi kami akan memfasilitasi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, rekan-rekan sekalian, adik-adik, apabila ada pegawai atau tenaga pendidik ataupun peserta didik dari senior kepada junior, atau mungkin juga dari junior ke senior, siapa tahu, karena lebih besar gitu, mengetahui terjadinya perundungan, maka silahkan dilaporkan atau menghubungi Ibu Heni ataupun Dr. Tuti sebagai ketua tim Kordik. Ini nomor HP-nya Bu Heni dan Dr. Tuti. Jangan khawatir adik-adik, kami dari Direktorat SDM pasti akan menindaklanjuti apapun keluhan maupun komplain dari para mahasiswa. Yang komplain apapun yang terjadi pada minggu lalu juga sudah kami tindak lanjuti terkait dengan komplain terkait dengan makanan. Nah, langsung pada besoknya rekan-rekan dari Kordik maupun dari
tim kerja pendidikan, Direktorat SDM, menindaklanjuti dengan memanggil dan berdiskusi dengan mahasiswa. Kemudian kita lakukan langkah-langkah yang responsif terhadap permasalahan tersebut dengan adanya permasalahan kaitannya dengan makanan kotakan. Tindak lanjutnya pada hari itu juga kami lakukan secara responsif, kami sediakan lemari makanan di asrama, kemudian juga kami lakukan penyiapan dan pemindahan ruang makan kepada ruangan yang lebih baik dan lebih layak untuk teman-teman mahasiswa. Jadi mulai kemarin seluruh mahasiswa sudah bisa makan di kafetaria, dijaga oleh teman-teman dari tim pendidikan dan pelatihan. Kebersihannya ditindaklanjuti oleh teman-teman dari tim kerja penunjang, dalam hal ini adalah Kesling. Tapi kami mengharapkan kepada adik-adik mahasiswa juga mematuhi jam makan. Makan pagi semua di ruangan, kemudian jam makan siang semua juga di ruangan, jam makan malam juga semua di ruangan. Tolong adik-adik apabila komplain bisa langsung ke Bu Heni dan Bu Tuti, sehingga komplain bisa kami tindak lanjuti dengan cepat. Hindarkan upload ke media sosial terhadap komplain tersebut, karena kami akan menindaklanjuti setiap permasalahan. Nah, di dalam instruksi Menteri Kesehatan menjelaskan bahwa perundungan itu bisa dilakukan oleh tenaga pendidik, pegawai maupun peserta didik, dan sebaliknya. Maka untuk menghindari terjadinya perundungan tersebut, mari kita bersama-sama untuk melakukan upaya pencegahan, kita awasi bersama, kita tangani apabila ada kasus, kemudian tentu penindakan terhadap perundungan ini sudah menjadi komitmen dari Kementerian Kesehatan dan juga Rumah Sakit Rajiman untuk ditindaklanjuti. Dan mulai Agustus, penandatanganan fakta integritas oleh para mahasiswa ini menjadi tugas pokok yang perlu dikawal oleh tim kerja pendidikan dan pelatihan. Ada dua hal yang perlu diketahui terkait dengan perundungan ini bagi tenaga pendidik dan pegawai dan bagi peserta didik. Bagi tenaga pendidik, yang pertama, tidak menjadikan atau memperlakukan atau meminta peserta didik seperti layaknya asisten pribadi. Jadi peserta didik di sini itu terikat dengan MOU antara direktur utama dengan sivitas akademika masing-masing. Jangan diperlakukan peserta didik itu seperti bawahan kita atau disuruh nganter kemana-kemana, kemudian disuruh bawa barang yang merupakan tupoksi dari teman-teman yang pegawai di rumah sakit. Kemudian pekerjaan-pekerjaan di luar pendidikan, pelayanan, dan penelitian yang memang sudah menjadi tugas adik-adik mahasiswa, itu pekerjaan lainnya jangan dilimpahkan kepada peserta didik. Kemudian tidak meminta peserta didik untuk menggantikan tugas jaga tenaga medis.
Karena mereka ini di sini belajar bukan sebagai pelayan untuk menggantikan tugas tenaga medik maupun tenaga kesehatan lain, ataupun tenaga administrasi non-nakes. Kemudian jangan perlakukan mahasiswa diskriminasi terhadap peserta didik berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, alma mater, latar belakang keluarga, atau yang lainnya. Semua itu sama, berhak untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan materi pendidikan yang sama, apapun suku, agama, ras, dan lain-lain. Kemudian tidak meminta kepada peserta didik untuk membiayai hal di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan. Ini saya yakin tidak ada di sini. Pada masa-masa yang lalu ini terjadi antara PPDS senior kepada PPDS junior. Membelikan keperluan-keperluan senior itu tidak diperbolehkan lagi. Kemudian menyediakan keperluan untuk kurikuler maupun ekstrakurikuler, semua sudah dipenuhi oleh rumah sakit Rajiman sebagai rumah sakit pendidikan. Alat kesehatan, alat tulis, kemudian makanan, minuman semua sudah tersedia. Kantin ada di sini untuk membeli makanan, minuman, alat tulis juga nanti ke depan akan disediakan di dekat asrama mahasiswa apabila yang membutuhkan. Kemudian, pembiayaan seminar maupun publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah itu tidak boleh dilimpahkan kepada peserta didik atau dari senior kepada junior. Iuran-iuran di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, pelayanan, semua sudah tercantum di dalam MOU antara pihak universitas, prodi, dengan rumah sakit Rajiman. Tidak melakukan tindakan kekerasan fisik, verbal, maupun psikologi kepada peserta didik. Tidak melakukan pelecehan dalam bentuk apapun kepada peserta didik, senior ke junior. Tidak memberikan ancaman kepada peserta didik. Kalau tidak, misalnya tidak belanja atau tidak membeli di lingkungan rumah sakit, maka nanti terkait dengan kelulusan misalnya. Itu tidak boleh dilakukan. Semua tidak boleh ada paksaan. Kemudian tidak melakukan perundungan lain yang termasuk di dalam kategori fisik, cyber, maupun non-fisik dan non-verbal yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, bagi peserta didik, ini antara senior dengan junior, tidak meminta peserta didik lain untuk membiayai hal di luar kebutuhan pendidikan. Sekarang zaman keterbukaan dan sudah ada instruksi Menteri Kesehatan terkait hal ini, jadi kami harapkan kepada peserta didik untuk tidak melakukan bullying kepada juniornya. Baik itu di dalam konteks pendidikan, penelitian, maupun pelayanan. Bikinkan saya laporan, bikinkan saya penelitian dengan paksaan, itu tidak diperbolehkan lagi antara senior kepada junior. Penyediaan alat tulis, makanan dari junior ke senior ke junior, yang mungkin itu dulu terjadi. Saya hari ini antara chief dengan mahasiswa PPDS 1 yang PPDS Keset, saya hari ini makan nasi Padang yang harus beli di Malang.
restorannya ini, yang satu minta sate di sana, kambing, yang satu minta krengsengan di sini, yang satu minta rawon, sudah tidak boleh lagi. Dan ini kalau terjadi, maka bisa dilaporkan dan pasti ada sanksi nanti kepada peserta didik yang bersangkutan. Menyediakan perlengkapan olahraga. Di sini mau main bola, silahkan di belakang. Mau bulu tangkis, ada tempatnya. Mau main tenis, ada lapangannya. Jadi rumah sakit ini sudah menyediakan, apabila akan digunakan, tinggal minta izin ke bidang diklit untuk nanti bisa disiapkan oleh rumah sakit apabila memang dibutuhkan tempat untuk olahraga. Kemudian tidak menyuruh memerintah peserta didik lain untuk melakukan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan proses pendidikan, penelitian, dan pelayanan. Seniornya minta diantar ke Batu misalnya, hari Sabtu Minggu. Kemudian disiapkan di sana tempat wisatanya untuk keluarganya. Anak-anaknya mau datang, istri mau datang, juniornya yang mengantarkan ke tempat wisata. Di sini banyak tempat wisata untuk mengurus urusan senior sampai keluarganya. Ini dulu dilakukan, tapi sekarang apabila itu terjadi dan itu dilaporkan, maka ada konsekuensi yang akan diterima oleh mahasiswa tersebut. Tidak menyuruh memerintah peserta didik lain dengan paksaan untuk mengerjakan tugas akademiknya atau melakukan kecurangan dalam kegiatan akademik. Tugas-tugas diselesaikan, mana yang tugas kelompok diselesaikan secara kelompok, mana yang tugas mandiri diselesaikan secara mandiri oleh peserta didik masing-masing. Tidak melakukan pembatasan praktik atau kesempatan belajar kepada peserta didik lain. Antar universitas misalnya. Ada dari Unair di sini, ada dari Brawijaya, ada dari Wijaya Kusuma, dan lain-lain. Semua diberlakukan sama dan tidak ada pembatasan praktik antar universitas yang ada di sini. Tidak boleh ada premanisme di sini untuk melakukan pembatasan praktik kepada peserta didik yang lain. Tidak melakukan perundungan lain, termasuk 4 kategori tadi. Nah, apabila terjadi perundungan, baik itu oleh tenaga pendidik, pegawai, maupun antar mahasiswa, ada sanksi yang diatur di dalam instruksi Menteri Kesehatan. Sanksi kepada tenaga pendidik, pegawai, ada 3 macam. Ada sanksi ringan berupa teguran tertulis, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi sedang itu skorsing 3 bulan, sanksi beratnya ada penurunan pangkat 1 tingkat, kemudian juga ada pembebasan dari jabatan, ada pemberhentian sebagai pegawai, dan juga pemberhentian untuk mengajar. Tapi ini semua tidak serta-merta diberlakukan. Ada tim yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan di bawah Inspektorat Jenderal beserta dengan tim yang ada di Rumah Sakit Dr. Rajiman yang nanti akan memutuskan apakah tenaga pendidik, pegawai maupun peserta didik tersebut mendapatkan sanksi ringan, sedang, atau berat. Jadi tidak serta-merta begitu dilaporkan kemudian diberikan sanksi. Nanti ada tim yang akan melakukan telaah sesuai dengan Permenkes ini, ada unit khusus yang nanti akan melakukan review terhadap seluruh pengaduan
yang masuk. Yang kedua, sanksi ringan berupa teguran tertulis bagi tenaga pendidik, pegawai, dikenakan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Sanksi sedang atau berat dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan. Jadi ada proses yang nanti akan berkolaborasi antara rumah sakit dengan Inspektorat Jenderal dengan Direktorat Jenderal Yankes. Ada tim juga di sana yang nanti akan memutuskan sanksi tersebut. Kemudian kepada peserta didik yang melakukan perundungan, itu juga ada sanksi ringan, teguran, lisan tertulis, kemudian sanksi sedang berupa skorsing. Kalau ada mahasiswa yang melakukan perundungan antar mahasiswa, atau mahasiswa secara berkelompok melakukan perundungan terhadap pendidik atau pegawai misalnya, itu ada sanksi sedang atau sanksi berat berupa mengembalikan peserta didik tersebut kepada penyelenggara atau dikeluarkan sebagai peserta didik di Rumah Sakit Rajiman ini. Dan itu merupakan kewenangan dari Direktur Rumah Sakit Pendidikan, dalam hal ini Rumah Sakit Rajiman. Kemudian ada juga kalau itu memang berat, maka sanksi dapat diberikan kepada pimpinan rumah sakit sesuai dengan instruksi menteri. Ringan, sedang, ataupun berat. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, serta adik-adik, para koas, kemudian adik-adik dari keperawatan maupun adik-adik dari praktikan non-nakes, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, aman, nyaman, bebas dari perundungan. Saya yakin tidak ada selama ini peristiwa-peristiwa perundungan yang ada di Rumah Sakit Rajiman. Dan ke depan, mari kita sama-sama saling jaga, saling mencegah terjadinya perundungan, baik itu antar mahasiswa senior junior atau mahasiswa dari universitas satu dengan universitas lainnya, atau mahasiswa lintas dari kedokteran ke perawat, dari perawat S1 ke D3, kemudian juga ke peserta didik lainnya. Mari kita jaga diri, jaga teman, dan jaga Rumah Sakit Rajiman. Karena nantinya kemungkinan kita nanti juga akan bertemu setelah kita menyelesaikan pendidikan. Jadi kalau kita mulai dari awal itu hubungannya sudah baik, maka nanti sampai proses bekerja nanti, penempatan, baik itu ASN maupun non-ASN nantinya, itu kita bisa menjaga hubungan yang baik di dalam bekerja nantinya. Demikian yang kami sampaikan, kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam. Disampaikan terima kasih Dr. Mukti. Selanjutnya yaitu pemaparan tentang SOP AP penelitian oleh Ibu Heni Pramutasari Staff Nurse selaku Koordinator PSDM Diklit. Kepada Ibu Heni, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yen atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kepada yang terhormat Ibu Direktur Utama, Dr. Junior SPKJ MMRS, yang kami hormati Bapak Direktur SDM Pendidikan dan Penelitian Dr. Mukti Eka Rahadian, Mas MPH, yang kami hormati Ibu Direktur Perencanaan Keuangan dan Layanan Operasional, Ibu Nurul Sri Hidayati Rini SM MMRS AK, dan yang kami hormati Bapak Ibu semuanya pegawai RSC Dr. Rajiman Wedya Nilawang, Bapak Ibu CI, adik-adik peserta didik yang ada di RSC Dr. Rajiman Wedya Nilawang.
Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini bersedia hadir dan ikut melaksanakan sosialisasi yang kita lakukan dari Direktorat SDM. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi tentang SOP penelitian di RSC Dr. Rajiman Weddiodin Nilalawang. Karena beberapa waktu yang lalu banyak yang bertanya apakah untuk penelitian pegawai atau penelitian mahasiswa dan sebagainya itu difasilitasi di rumah sakit ini. Baik, sesuai dengan visi dan misi di RSC ini, visinya adalah tercapainya peningkatan kualitas hidup melalui pelayanan kesehatan jiwa komprehensif, dan misinya ada 5, yaitu yang pertama, meningkatkan upaya promotif, preventif, dan intervensi dini melalui pendekatan subspesialistik untuk meningkatkan kapasitas mental pada seluruh rentang usia. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan jiwa dan kualitas hidup warga usia lanjut melalui pelayanan medik komprehensif dan menjamin keselamatan pasien. Yang ketiga adalah mengembangkan pendidikan, pelatihan, dan penelitian kesehatan jiwa yang unggul, terintegrasi, dan berdaya saing. Jadi di sini ada penelitian juga sebagai misi dari RSC Dr. Rajiman Weddiodin Nilalawang. Yang keempat adalah memantapkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, bersih, dan inovatif. Yang kelima, meningkatkan akses pelayanan kesehatan jiwa melalui kemitraan lintas sektor. Untuk SOP AP di RSC Dr. Rajiman Weddiodin Nilalawang ini adalah mohon izin, kayaknya ada yang macet nih. Bapak Ibu bisa lihat share screen saya. Sebentar, saya ulangi karena ada yang macet. Dari SOP penelitian yang ada di RSC ini, jadi kita punya SOP yang mungkin nanti ini karena berhubungan dengan SOTK baru, ya ada timker-timker mungkin akan ada review ulang. Jadi di sini difasilitasi adanya penelitian, baik itu untuk pegawai maupun untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di rumah sakit ini. Jadi untuk prosedurnya SOP ini ada di nomor OT.02.3.2.1/36/2021. Jadi memang sudah lama SOP ini, waktunya untuk kita review ulang dan juga bertepatan dengan SOTK adanya timker-timker. Mungkin nanti selanjutnya akan kami serahkan kepada Dr. Nani sebagai timker penelitian seperti itu. Nah, untuk SOP, ya SOP ini kalau bagi pegawai bisa dilihat di Turbonas ya. Jadi di Turbonas itu ada banyak SOP yang dari Direktorat SDM ya. Kalau untuk SOP penelitian ini ada di sub bagian pengembangan diklit seperti itu. Nah, untuk tarif kegiatan penelitian, jadi penelitian ini ada tarifnya atau biayanya tergantung dari yang melakukan penelitian tersebut, apakah dari setingkat SLTA, setingkat akademi, setingkat strata 1, setingkat strata 2, atau S3. Dan nanti itu berlakunya adalah per 2 hari. Di luar 2 hari tersebut, maka akan ada tambahan biaya tarif survei per harinya adalah 20.000 seperti itu. Untuk survei tersebut biasanya kita juga telaah etiknya dilakukan di rumah sakit ini. Jadi kalau memang melakukan penelitian di rumah sakit jiwa RSC Dr. Rajiman Weddiodin Nilalawang, kami sarankan untuk Bapak Ibu pegawai dan juga adik-adik mahasiswa untuk melakukan telaah etiknya di RSC karena kita punya tim telaah etik dan kita berlakukan bahwa yang penelitian di RSC
harus melakukan telaah etik di sini, seperti itu. Nah, untuk biayanya seperti yang ada di PowerPoint tersebut ya. Jadi ada masing-masing ada tingkatannya. Pertelaah itu tergantung dari apakah dia diploma, apakah strata 1, strata 2, strata 3 seperti itu. Nah, khusus untuk pegawai di RSJ Dr. Haji Manwedya Lawang ini, jadi pegawai RSJ itu diharapkan bisa mengembangkan penelitian-penelitian yang mampu untuk mengembangkan mutu pelayanan jiwa terutamanya ya, karena kita fokusnya adalah di jiwa, pelayanan yang komprehensif di bidang pengembangan jiwa. Pegawai yang akan melakukan penelitian bisa mengajukan permohonan penelitian disertai proposal penelitian kepada Direktur Utama untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Karena memang kita di tim ker penelitian, ya nanti di tim ker penelitian yang habis ini akan dipimpin oleh Dr. Nani, ya itu nanti ada anggaran untuk penelitian pegawai. Jadi nanti ada arahan dari Ibu Dirut, ya penelitian-penelitian mana yang akan disetujui untuk mendapatkan anggaran. Silakan kalau berkenan, atau yang pasti diharapkan banget kita bisa mengembangkan penelitian, ya pendidikan juga di sini ya, untuk bisa berkontribusi dalam pengembangan teori, dalam pengembangan praktek-praktek di bidang kesehatan melalui evidence seperti itu. Untuk publikasi penelitian, pegawai yang melakukan penelitian dan memerlukan bantuan publikasi dari RSJ Dr. Haji Manwedya Lawang juga bisa mengajukan permohonan kepada Ibu Direktur Utama disertai dengan hasil penelitian yang akan dipublikasikan. Ya, saat ini kita sedang ada kegiatan ini ya, karena memang dari target dari Ibu Dirut harus ada publikasi ini, dan kita kemarin sudah melakukan beberapa telaah penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa pegawai mulai tahun 2021 sampai 2023 ini. Ada beberapa yang terpilih untuk kita bantu untuk melakukan publikasi ya, agar bisa diterbitkan di jurnal-jurnal penelitian seperti itu. Nah, kepada Bapak Ibu yang mungkin mempunyai potensi untuk berkarya di penelitian, publikasi dan sebagainya, silakan untuk memanfaatkan anggaran yang ada di RSJ seperti ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait penelitian. Mungkin nanti barangkali ada yang mau ditambahkan dari Katimker penelitian yang baru, yaitu Dr. Nani. Nanti akan ada beberapa hal yang berubah sesuai dengan instruksi dari kementerian, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Yayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hedi. Baik Bapak Ibu sekalian, masuklah kita dalam sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada seluruh peserta sosialisasi. Apabila ada yang perlu ditanyakan ataupun ditambahkan, bisa klik angkat tangan di kolom reaksi yang ada di Zoom, atau Bapak Ibu maupun praktikan bisa langsung menyampaikan di kolom chat. Baik, ini Ibu Heni ada yang angkat tangan dari Mbak Muyasaro. Untuk host bisa dibantu untuk unmute. Sudah Mbak Yin? Oh ya, baik. Ini dengan Mbak Muyasaro. Mau dengan Ibu Heni atau dengan Dr. Mukti? Pertanyaannya? Bu Heni, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin bertanya. Tadi kan berdasarkan penjelasan dijelaskan oleh Bu Heni kalau penelitian, izin penelitian diberikan untuk 2 hari.
yang ingin saya tanyakan, bagaimana bila penelitian itu rentang waktunya itu misalnya selama 1 bulan, tapi kunjungannya per minggu itu cuma 2 kali. Itu nanti hitungannya bagaimana ya? Itu yang pertama itu. Terus yang kedua terkait dengan telaah etik. Misalnya etiknya sudah diurus di instansi yang lain, apakah tetap harus mengurus etik di sini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Mbak Yaya. Mbak Yaya, untuk 2 hari tadi tarifnya adalah sesuai dengan jangka waktu yang digunakan. Jadi kalau memang pertemuannya hanya 2 kali, berarti jadi hari pertama dan hari selanjutnya itu bisa dihitung sebagai 1 tarif. Untuk telaah etiknya, apakah harus diberlakukan di sini? Selama ini peraturan yang kita lakukan adalah untuk telaah etik yang penelitian yang dilakukan di RSJ ini, telaahnya harus dilakukan di RSJ. Seperti itu. Mungkin nanti kita bisa minta dari tim KER yang baru untuk apakah nanti tetap berlaku seperti itu atau ada perubahan, dan juga SOP-nya nanti kan insya Allah ini ada review karena memang sudah waktunya untuk review juga. Seperti itu. Mungkin seperti itu, Mbak Yaya. Ada yang mau dikonfirmasi kembali? Baik, Mbak Yaya, apa ada yang perlu ditambahkan atau ditanyakan lagi kepada Ibu Hendy? Baik, sepertinya sudah ya Bu Hendy. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu maupun adik-adik praktikan bisa langsung mengisi di kolom komentar. Ada sudah Pak Jainal, Mbak Yayan. Oh baik, di sini soalnya nggak masuk Bu Hendy, monggo. Karena di tempat saya nggak masuk untuk chatnya. Baik, saya bacakan izin bertamnya ini untuk ke Dr. Mukti. Bila ada kasus perundungan, bagaimana peserta didik melaporkan dan apakah dijaga kerahasiaan dan perlindungannya? Terima kasih. Terima kasih Bu Heni. Ya, jadi di Rumah Sakit Rajiman ini sudah dibentuk tim yang di dalamnya itu ada PJ-nya, penanggung jawabnya ada 2, Bu Heni selaku Ketua Tim KER Pendidikan dan Pelatihan, dan Bu Dr. Tuti selaku Konkordik. Nah, kalau ada kasus perundungan, monggo silakan, itu ada WA-nya, tadi sudah disampaikan. Sebentar, saya share ya. Bu, ini bisa di-share paparan tadi, Bu? Ya, Dokter, sebentar. Oh, ini sudah. Ya, ini silakan dicatat Bapak Ibu sekalian. Nomor handphone dari Bu Heni dan Bu Tuti. Jadi kalau ada kasus perundungan, silakan bisa dilaporkan ke nomor HP Bu Heni atau nomor WA Bu Tuti, atau bisa langsung bertemu. Jadi nanti setelah itu tentu nanti ada pertemuan untuk menindaklanjuti dari tim ini bersama dengan Direktorat SDM Diklit untuk menindaklanjuti setiap laporan perundungan. Jadi kami pasti akan menindaklanjuti Pak, apapun laporan
terkait dengan perundungan ini. Nah, nantinya di dalam tim ini kita nanti pasti akan akan membahas bersama apakah ini sudah masuk di dalam klausul perundungan atau ternyata ini bukan perundungan. Nah, apabila itu perundungan, maka proses tentu akan berlanjut. Dan apabila terjadi kasus dan itu bukan perundungan pun, seperti yang kemarin, kasus makanan yang terjadi, kami juga pasti akan menindaklanjuti apabila kaitannya dengan kegiatan pendidikan, pelayanan maupun penelitian. Demikian. Ada lagi Bu Eni yang lain? Baik, terima kasih. Dokter, ini dari Dokter Nani untuk menambahkan, mohon izin untuk menambahkan penelitian klinik yang sudah mendapatkan laik etik dari KEPK di luar Rumah Sakit Jiwa Dr. Rajiman akan disesuaikan dengan regulasi terbaru dan akan disosialisasikan setelah ada SOP penelitian klinik yang baru. Terima kasih, Dokter Nani. Silakan Dokter Nani kalau mau menjelaskan. Untuk host bisa minta tolong untuk unmute Dokter Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Mukti dan Bu Heni. Mohon izin menambahkan terkait penelitian klinik yang dilakukan di rumah sakit. Untuk saat ini memang sesuai regulasi yang lama dari KEPPKN, meskipun sudah ada laik etik dari KEPK di luar RSJRW, namun untuk kontrol tetap harus ada pertanggungjawaban dan ada laik etik lagi dari tempat penelitian atau tempat diambilnya sampel penelitian tersebut. Namun untuk regulasi terbaru, mohon maaf kami juga masih mempelajari, ini kami masih berproses dengan timker yang baru, kami usahakan bisa selesai dalam minggu ini dan minggu depan, sehingga pada saat sosialisasi sudah bisa kami sampaikan. Demikian Dok, sehingga untuk yang lama mungkin masih tetap harus ada laik etik lagi dari tempat penelitian ini, yaitu di RSJRW. Untuk yang terbaru masih kami sesuaikan lagi dengan yang terbaru. Demikian izin. Terima kasih. Terima kasih Dokter Nani. Mungkin Dokter Mukti ada yang mau ditambahkan? Ya, ada pertanyaan dari Pak Heru. Waluyo, iya. Ya, silakan Pak Heru, kalau memang itu terjadi, disampaikan saja laporannya kepada Bu Heni maupun Bu Dr. Tuti. Nanti kami akan menindaklanjuti apapun keluhan atau komplain yang terjadi. Tapi ini berkaitan dengan pendidikan maupun pelayanan dan penelitian. Silakan Pak, disampaikan saja. Tapi tidak usah di sini, disampaikan saja secara tertulis, nanti kami akan tindak lanjuti. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter. Mungkin Bapak Ibu dan adik-adik perhatikan, ada lagi yang mau ditanyakan kepada Dokter Mukti maupun Bu Heni? Ini belum ada Dok, mungkin ada tambahan informasi ataupun pembahasan dari Dokter Mukti. Dipersilahkan. Sambil menunggu ya, Mbak Yeyen, pertanyaan. Ya, Mbak Yeyen dan teman-teman sekalian, kerahasiaan maupun pelindungan
itu akan menjadi concern dari tim yang menangani tentang pelaporan perundungan ini. Jadi apapun komplain itu sampaikan secara tertulis ataupun menghadap Bu Heni dan Dr. Tuti. Jadi jangan isu atau rumor atau peristiwa, informasi apalagi yang belum jelas kebenarannya kemudian disebarkan di luar sebagai bentuk laporan perundungan. Yang kami harapkan setiap adanya peristiwa perundungan silakan dilaporkan secara tertulis maupun lisan terlebih dahulu untuk nanti ditindaklanjuti oleh tim. Sehingga ke depan tidak ada fitnah, tidak ada komplain dari pihak lain, tidak ada konflik yang terjadi kaitannya dengan pelaporan kasus perundungan ini. Kami berjanji akan menindaklanjuti segala laporan komplain yang kaitannya dengan perundungan di dalam konteks pendidikan, penelitian, dan juga pelayanan. Baik itu dari mahasiswa kepada mahasiswa lain, baik itu dari pegawai, pendidik kepada mahasiswa, ataupun antar pegawai, antar pendidik, pendidik dengan pegawai, semua silakan dilaporkan kalau memang itu ada, disertai dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu, Bu. Baik. Ya, silakan, baik. Bu. Terima kasih, Dr. Mukti. Ini ada pertanyaan dari Pak Agus. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pelaporan perundungan yang harus disiapkan dan dipenuhi seperti yang sudah Dr. Mukti sampaikan barusan, bahwasanya disilakan untuk bersurat dan memberikan bukti-bukti. Begitu ya, Dokter ya? Iya, tentunya pelaporan harus disertai dengan bukti agar supaya bisa diproses. Karena kalau tidak ada bukti, ya akan sulit bagi tim untuk proses selanjutnya. Baik, baik Bapak Agus. Dan Pak Agus bagian dari tim penelitian yang nanti akan menindaklanjuti apabila ada pelaporan perundungan yang kaitannya dengan proses penelitian. Baik, mungkin Bapak Agus ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan kembali? Baik, terima kasih Bapak Agus. Sepertinya ini belum ada yang bertanya lagi, Dokter. Mungkin dari Bu Heni ada yang mau ditambahkan, Bu? Kalau dari saya mungkin terkait pendidikan dan pelatihan, karena sekarang di pendidikan pelatihan, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu pegawai yang terkait pendidikan pelatihan dan juga penelitian ini ya, untuk berkomitmen mengembangkan kompetensi, ya berkomitmen mengembangkan kompetensi, insya Allah kami fasilitasi apabila memenuhi persyaratan-persyaratan. Dan juga untuk penelitian ini, karena kita itu ada di lahan praktek, pasti akan banyak evidence base yang bisa kita lakukan untuk penelitian. Jadi kami berharap Bapak Ibu yang benar-benar ada kompetensi di bidang penelitian ini untuk
berkontribusi meningkatkan kompetensinya, meningkatkan kemampuannya dalam hal pendidikan, pelatihan, dan penelitian demi pengembangan pelayanan dan juga pengembangan pendidikan yang ada di Indonesia ini, ya, terutama melalui lahan praktek yang ada di RSC Dr. Rajiman Widyadini Lalawang. Itu aja mungkin yang saya sampaikan, Mbak Nur Ain. Dari tadi saya belum mendengar ada peserta didik, Mbak Nur Ain. Mungkin barangkali ada dari peserta didik mewakili atau ada sebagainya. Baik, terima kasih Bu Hendy. Selanjutnya mungkin ada adik-adik perwakilan ya Bu Hendy ya, setidaknya 2 atau 3 orang menyampaikan terkait sosialisasi kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang sudah terjadi perundungan-perundungan gitu selama di rumah sakit ini. Ini ada dari DMFK UMM, ada dari UWKS, boleh saya atas nama siapa? Panggil? Belum, nggak ada yang angkat tangan. Cuma maksudnya apa mungkin ada yang mau saya undang untuk berbicara gitu? Boleh, silakan Mbak. Wakilan, baik. Saya pilih salah satu, ini dari dokter muda Fakultas Kedokteran UMM atas nama Mas Bara Natasha. Mungkin bisa gabung untuk berbicara dengan kami terkait perundungan di RSC ini. Mungkin dari host bisa minta tolong untuk unmute atas nama Mas Bara Natasha. Mas Bara mendengarkan? Sudah Mas saya. Bara apa? Oh, baik. Kayaknya. Halo Mas Bara? Apa masih di tempat? Atau mungkin yang lain dengan Mbak Aulin dari Poltekkes Kertacendekia. Mbak Aulin, apa masih mengikuti Zoom ini dari Poltekkes Kertacendekia? Belum juga, Ibu. Ini sebelum ada yang mau bergabung, ini dari Pak Agus, Ibu, apakah membimbing mahasiswa yang berkesan galak itu termasuk perundungan? Pertanyaan dari Pak Agus. Monggo dijawab Bu Heni dan Dr. Mukti. Dr. Mukti, yang jawab dokter atau saya? Yang Pak Agus ya, Bu? Ye. Kalau membimbing mahasiswa yang berkesan galak itu termasuk perundungan atau enggak? Ya, nanti kita telaah, Bu, siapa yang galak. Nanti kan mungkin ada pelatihan tentang hospitality ke depan yang bisa kita ikut sertakan. Galak boleh, tapi yang penting enggak gigit ya, Bu. Kan tadi syaratnya menggigit, memukul gitu. Mencubit, tidak mencubit, boleh ya. Gitu, ya. Nanti kita telaah galaknya itu karena apa? Karena memang strict untuk memberikan tugas-tugas agar tepat waktu, bisa dikonotasikan galak. Tapi tergantung kepada nanti pelaporannya seperti apa, kemudian nanti hasil telaahnya seperti apa. Baik, seperti itu Pak Agus untuk penjelasan terkait galak tidaknya pembimbing peserta didik. Apalagi orang Jawa Timur ya, iya. Kayaknya galak, tapi padahal enggak galak. Mungkin Kayaknya ya Dok ya. Iya. Memang orang Jawa Timur itu kalau ngomong kan keras gitu ya. Tapi ya itu memang adat istiadatnya seperti itu ya. Itu yang saya katakan tadi, nanti perlu dikaji dan perlu ditelaah.
seperti apa peristiwanya, kemudian nanti dilakukan kajian. Baik. Izin tanya, Mbak Yeni. Iya, silakan Pak Agus. Silakan Pak Agus. Halo Pak Agus. Terputus kayaknya Pak Agus ini koneksinya. Mungkin dari adik-adik yang praktikan ini hanya mengikuti Zoom atau apakah masih ada yang di tempat gitu? Apakah masih ada yang mendengarkan? Dipersilakan untuk menanggapi maupun bertanya. Ini ada yang dari Stigma, ada juga yang dari ITS ICME Jombang. Ini saya mengundang ada mahasiswa yang Ruang Melati, mungkin masih bergabung dengan kita, mahasiswa Ruang Melati. Baik, Bapak Agus, dipersilakan untuk menulis saja di kolom komentar. Baik Bu Heni, ini daripada diam-diam seperti ini Pak Agus, selagi menunggu Pak Agus menulis di kolom komentar, bisa Bu Heni mungkin mengundang salah satu pegawai ataupun praktikan untuk menanggapi terkait sosialisasi ini sebelum kami mengakhiri Zoom meeting kali ini. Baik, mungkin dari perwakilan CI ya. Iya, silahkan Bu Heni. Saya sudah unmute untuk Mbak Amalia dan Dr. Amalia. Mbak Amalia Keperawatan, Mas Pak Agus Suprianto. Sudah saya undang. Bu Amalia dan Bapak Agus. Belum ada yang bergabung ya, Bu Heni. Ini Pak Agus sudah menuliskan di kolom komentar, seperti yang disampaikan Pak Heru, bila perundungan antar pegawai, apakah menjadi ranah Diklit atau Bakordik atau melibatkan tim kerja lainnya? Dr. Mukti. Ya, gimana Bu? Maaf Bu. Ini ada dari Pak Agus, dokter.
Pertanyaannya seperti yang disampaikan Pak Heru tadi, bila perundungan antar pegawai apakah menjadi ranah Diklit atau Bakordik atau bahkan melibatkan tim kerja lainnya? Iya, sekali lagi monggo disampaikan saja. Nanti kan dari tim itu nanti yang akan melakukan telaah, melakukan kajian, ini termasuk perundungan atau bukan, dan apabila bukan perundungan, nanti akan disalurkan kemana untuk kasus atau peristiwa yang dilaporkan tersebut. Silakan, monggo dilaporkan saja secara tertulis, disertai dengan bukti-bukti. Nanti dari tim yang akan menelah. Itu ya, Bu Nurain, Bu Yeyen, Pak Agus, silakan. Baik, terima kasih, Dok. Ini dari Bu Amalia, mohon maaf, Bu Heni masih Zoom dengan stikers. Baik, apakah masih ada yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu pegawai dan peserta didik? Sepertinya sudah tidak ada ini, Dokter, ya. Baik, izin Bu Heni dan Dokter Mukti untuk saya akhiri acara sosialisasi kali ini karena sudah tidak ada yang bertanya dan menanggapi. Baik, terima kasih. Sampailah kami di ujung acara dalam sosialisasi pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik dan sosialisasi SOP penelitian di RSC Dr. Rajiman Widyo Dinat Lawang. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, seluruh sivitas hospitalia maupun praktikan dapat lebih memahami terkait pencegahan perundungan yang harus ada dan harus dilaksanakan untuk pencegahannya di lingkungan rumah sakit ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian dalam acara Zoom meeting kali ini. Saya selaku pembawa acara menghaturkan permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Bu.